Oke, halo. Boleh perkenalan singkat tentang kakak dari umur, terus sekarang di negara mana, dan di sana kuliah atau kerja? Kenalkan nama aku Afra Shanda, biasanya dipanggil Ava. Sekarang aku 21 tahun dan kuliah di Jerman, kuliah bisnis administrasi. Terus at the same time juga part-time jadi barista ada kafe namanya Haverkater di Jerman. Oke, halo, gue Ruben, umur gue 20 tahun. Sekarang gue lagi belajar di Sydney, Australia. Kenapa pilih kuliah sama kerja di luar negeri? Setelah research segala macam, sebenarnya I found out kalau Jerman tuh salah satu negara yang di Eropa juga yang tuition fee-nya tuh gratis, jadi tapi dengan high quality education ya. Jadi kita tuh sebenarnya cuma bayar semester tiket, jadi per semester include itu tiket kereta dan gak ada bayaran ABCD yang lain gitu. Waktu itu karena jenuh aja, terus kayak karena gap year kan, terus jenuh aja kayak ngapain ya. Terus orang tua sempet nyaranin kayak mau gak kuliah di luar negeri, dan awalnya nggak mau, terus akhirnya mau kesini akhirnya. Kalau awal-awal pindah tuh gimana sih perasaannya? Terus kalau awal-awal takut sih pasti ada ya, cuman lebih banyak excited karena pasti ya studying abroad is always been a dream for me. Terus personally juga dulu awal-awal justru setahun pertama tuh nggak ada rasa homesick sama sekali. Mungkin karena masih dapat euforianya gitu ya, masih seneng. Nah, tapi setelah mungkin 6 bulan half year gitu, baru ngerasa oh iya kita semua sendiri, apapun harus dilakuin sendiri gitu. Awal pindah ke sini itu campur aduk, pasti ada excitementnya, kayak exciting gitu, terus ada takutnya juga. Exciting karena bakal mulai hal-hal baru, takutnya karena kita harus ninggalin teman-teman yang di sini yang kita udah nyaman, terus harus ninggalin keluarga juga, dan harus menjalani kehidupan baru. Itu juga menakutkan sih. Gimana sih pengalaman kakak nyesuaiin diri sama budaya di Jerman, khususnya di kampus atau di tempat kerja? Sebenarnya kalau menurut aku kayak both of them, kerja ataupun kuliah itu dua-duanya harus either jadi habit kalau nggak jadi rutin gitu, karena apapun yang kita lakuin ulang-ulang itu nanti lama-lama kan kebiasaan aja gitu kan. Misalkan contohnya misalkan kayak di kampus atau di tempat kerja gitu, something kayak kalau di Indonesia mungkin lebih apa ya, interpersonal gitu, lebih kayak harmonis kebersamaan di dalam ini in general gitu ya. Kalau Jerman mungkin dari awal-awal kayak udah oh ya dingin, ini lebih formal, mereka lebih ngargain privacy juga gitu. Apa menurut kamu perbedaan budaya yang paling mencolok banget di antara Indonesia sama di Aussie? Perbedaannya tuh di sini orang-orang pada taat banget sama peraturan. Beda sama di Indo, kayak kalau misalnya dilalui di jalanan gitu ya, lebih peduli aja sih sama aturan-aturan di sini karena sanksi-sanksinya memberatkan. Pernah nggak sih dari itu kakak mengalami culture shock kayak waktu selama di sana, dan gimana sih perasaannya? Culture shock mungkin aku lebih ke direct communication. Sebenarnya di Indo juga banyak sekarang orang-orang yang udah direct. Cuman karena I'm loving the environment yang mungkin ngomong tuh juga diperhalus dan segala macam. Dan aku suka kalau misalkan komunikasi tuh harmonis tanpa apa ya, menyakiti perasaan orang lain, istilah kayak gitulah. Mungkin kalau menurut aku Indo tuh buat making social friends itu lebih mudah daripada di sini gitu. Kalau dari konteks gaya komunikasi itu ada perbedaan nggak di Aussie sama di Indo? Dan kayak gimana sih contohnya gitu? Kalau misalnya berteman ya, if you're trying to hang out, orang-orang welcome gitu di sini. Terus kalau misalnya ke orang tua, mereka manggilnya nama ya, nggak pakai om, tante, nggak pakai apa, nggak pakai mister dan segala macam. Mereka cuma manggil nama aja. Yes. Thank you, James. Kalau dari perbedaan budaya sendiri antara Indonesia sama Jerman, mempengaruhi nggak sih kayak sama teman-teman baru di sana tuh, kayak ada nggak sih tips dari kakak kayak buat bangun good relation di tengah perbedaan budaya-budaya itu? Pasti kalau mempengaruhi, tapi kalau menurut aku juga kayak culture differences tuh apa ya, yang kadang tuh bikin kita juga susah masuk gitu loh ke environment pertemanan itu. Gimana cara aku bangun good relationnya, itu mungkin just approach them gitu, kayak sebenarnya mereka tuh baik, cuma di awal aja mereka kayak punya apa ya, punya pagar yang harus kita lewatin dulu gitu loh. Nggak segampang langsung kayak oke temenan sama orang Indo, oke temenan karena kita satu bahasa gitu kan.
ada pengaruh budaya baru di tempat kamu yang sekarang di Aussie dan yang bisa ngubah cara pandang kamu ke dunia itu berbeda gitu? Nah, di sini tuh walaupun mereka sibuk masing-masing, tapi mereka peduli gitu sama kita. Like kadang kalau misalnya kita kelihatan confused atau gimana, mereka bakal datengin kita, orang tua atau anak muda, semuanya gitu. Itu tuh contagious gitu, kayak menular gitu. Kayak kita juga mau kayak dia gitu. Kita juga mau bring positive value to the environment, kita juga mau gitu. Ada nggak sih nilai-nilai tertentu yang ngaruhi cara kakak kerja atau cara kakak belajar selama di sana tuh? I manage my time so much better. Di sini kejujuran dinilai sangat besar. Males banget nih, kayak misalnya ada nggak sih saran buat orang lain kalau ngalamin perbedaan budaya atau culture shock di negara-negara mereka, kayak mereka lagi kerja ataupun lagi kuliah di luar negeri gitu? Do ask question to people who's experience. Mungkin bisa juga curhat sama orang terdekat atau kayak curhat sama orang yang lagi study abroad juga. Like, di mana tanah dijak, di situ langit dijunjung. It means kalau misalnya lo lagi di tempat yang asing, or you don't know where you at gitu, tempat yang baru. Di situ kalian seharusnya respect dan jalanin apa yang udah diterapkan di situ gitu. Itu benefitnya bakal banyak banget buat kalian. Just listen gitu, jangan bubble.